Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini nama saya Abdul Aziz. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab dari kelas A. Akan mencoba menjelaskan mengenai materi pembelajaran kuliah statistika minggu lalu dengan nomor induk mahasiswa 200 10 411 0015. Belas akan saya mulai. Yang pertama adalah mengenal statistik pendidikan. Statistika membantu dalam mengambil keputusan yang tepat, juga merupakan alat untuk mengendalikan kualitas dan memungkinkan untuk mengetahui peluang suatu kejadian di masa mendatang. Statistika sering digunakan oleh ekonom, pimpinan perusahaan baik dalam bidang keuangan, manajemen, akuntansi maupun bidang lainnya. Ilmu statistika ini berguna untuk membantu dalam pengambilan keputusan atas masalah tertentu. Pada prinsipnya, statistika dapat diartikan sebagai kegiatan berikut, yaitu pertama, merencanakan dan mengumpulkan data, meringkas dan menyajikan data, menganalisis data dengan metode tertentu, menginterpretasikan hasil analisis data. Selanjutnya adalah menyimpulkan hasil analisis untuk pengambilan keputusan. Beberapa istilah umum dalam ilmu statistika. Mungkin secara tugas yang diberikan agak sedikit tidak berurutan. Di sini saya akan membacakan istilah-istilah umum dalam ilmu statistika. Pertama, populasi. Bagian besar seluruh data yang ingin diteliti yang mempunyai batasan yang jelas. Jadi populasi itu adalah hampir seluruh data yang ingin diteliti. Jadi itu istilah di statistikanya adalah populasi. Selanjutnya adalah sampel. Sampel ini adalah bagian dari populasi yang diambil dan digunakan sebagai bahan penelaahan dengan harapan data sampel tersebut dapat mewakili atau representatif terhadap populasinya. Yang ketiga adalah istilahnya itu adalah variabel. Pasti di statistika kita akan menemui variabel, yaitu karakteristik atau ciri yang diamati yang nilainya harus bervariasi. Yang keempat adalah data. Nanti di pelajaran statistika kami kemarin mempelajari tentang data yang ada di istilah statistika, yaitu sekelompok angka atau informasi dari hasil pengamatan suatu karakteristik atau variabel. Selanjutnya adalah sampling. Itu menggunakan teknik sampel. Kalau biasa melakukan menulis KTI atau yang lain sebagainya pasti sudah paham ya teknik sampel. Yaitu berbagai teknik penentuan sampel pada hakikatnya adalah cara-cara untuk memperkecil kekeliruan generalisasi dari sampel ke populasi. Jadi untuk memperkecil kekeliruan yang dari sampel ke populasi sehingga diperoleh sampel yang representatif, yaitu sampel yang benar-benar mencerminkan populasinya. Jadi lebih ke cara yang tepat untuk mencari orang agar menjadi sampel dalam penelitian kita. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang data statistik. Penyajian data gunanya adalah agar dapat diambil informasi yang terdapat dalam kelompok data tersebut. Pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan informasi dan selanjutnya dengan metode statistik atau inference kita dapat mengambil kesimpulan yang barangkali dapat mengembangkan teori atau ilmu baru. Saya ulangi,
Penyajian data gunanya adalah agar dapat diambil informasi yang terdapat dalam kelompok data tersebut. Pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan informasi, dan selanjutnya dengan metode-metode statistik inference kita dapat mengambil kesimpulan yang barangkali dapat mengembangkan teori atau ilmu baru. Hal demikian merupakan cara untuk mengembangkan suatu ilmu yang diperlukan penelitian atau penelaahan kembali dengan metode penelitian yang baik. Selanjutnya, masih lama waktu kita, sampai 20 menit. Saya akan mencoba menjelaskan tentang tabel distribusi frekuensi dan grafik. Distribusi frekuensi atau tabel frekuensi adalah suatu tabel yang disusun dari sekelompok data, raw data, menjadi terkelompok dengan baris atau dengan kolom tertentu. Penyusunan data dalam frekuensi akan meringkas data yang kompleks menjadi lebih sederhana menurut kelas-kelas atau kategori tertentu, sehingga memudahkan penganalisisan dan perbandingan kelompok data. Data distribusi frekuensi dapat digambarkan dengan grafik, histogram, poligon frekuensi, dan kurva Ogive. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan ukuran gejala pusat atau istilahnya itu tendensi. Rata-rata atau mean adalah ukuran pemusatan. Jadi yang dimaksudnya itu adalah mean atau rata-rata atau tendensi. Merupakan satu nilai tunggal yang representatif menurut ahli-ahli statistik untuk mewakili keseluruhan nilai data. Jadi tujuannya itu untuk mewakili keseluruhan isi data, baik yang terkelompok maupun yang tidak terkelompok. Median, modus, kuartil, desil, dan persentil juga merupakan nilai rata-rata yang ditinjau dari segi kedudukannya. Dalam urutan data, jadi merupakan nilai rata-rata yang ditinjau dari segi kedudukannya dalam urutan data. Nilai tersebut, nilai-nilai dia modus dan lain sebagainya, itu sering juga disebut sebagai rata-rata posisi atau positional average. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai ukuran simpangan atau dispersi dan variasi. Ukuran simpangan atau dispersi dan variasi. Ukuran variasi atau measure of ukuran variasi adalah ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berada dengan nilai pusatnya, atau seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai pusatnya. Jadi dia itu mengukur kesimpangan dalam data penelitian itu. Dengan demikian, ukuran variasi bisa juga dikatakan sebagai ukuran penyimpangan sekelompok data. Jelas. Selama waktunya 9 menit. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai probabilitas atau peluang atau kemungkinan dan lain sebagainya. Sebagaimana namanya, maka teori probabilitas ini antara lain akan membahas tentang ukuran atau derajat ketidakpastian suatu peristiwa. Saya ulangi, akan membahas tentang ukuran atau derajat ketidakpastian suatu peristiwa.
Di dalam statistik dikenal beberapa konsep peluang atau probabilitas. Yang satu sama lainnya berbeda, tapi semuanya digunakan dalam memahami arti dari populasi. Kejadian alam secara statistik selalu dikaitkan mempunyai peluang untuk terjadi atau tidak terjadi dalam ilmu statistik. Makanya keputusan dalam statistik merupakan peluang atau probabilitas yang diyakini benar dan juga memberikan peluang untuk tidak benar atau salah. Jadi kalau sudah menggunakan ilmu statistika, kemungkinan besar pasti benar datanya itu, tak mungkin salah. Selanjutnya saya akan mencoba menerangkan tentang distribusi probabilitas. Jika satu variabel acak dengan data kontinu merupakan distribusi di mana graf adalah simetri dan berbentuk lonceng, kita katakan ia terdistribusi normal atau mempunyai distribusi normal. Seperti itulah ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang estimasi. Estimasi dalam ilmu statistika adalah taksiran dan yang diestimasi adalah parameter populasi. Data yang digunakan untuk melakukan estimasi parameter populasi adalah statistik sampel sebagai estimator. Nilai statistik atau nilai sampel digunakan sebagai pendugaan nilai parameter karena nilai-nilai ini dikatakan sebagai estimator yang baik untuk menduga atau mengestimasi nilai parameter. Dasar dari estimasi interval adalah sampel-sampel yang kita ambil berdistribusi normal sekitar M dengan simpangan baku SE. Jarak dari batas tertinggi dengan terendah oleh confidence interval. Misalnya 95%, 99% dan lain-lain. Rentang interval dapat dipersempit dengan 3 cara. Jadi rentang interval itu dapat diperkecil dengan 3 cara, yaitu memperkecil CI, confident interval. Yang kedua, memperbesar jumlah sampel dan meningkatkan ketelitian untuk mendapatkan varian sampel yang kecil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis. Pengujian hipotesis ini merupakan kaidah yang paling berperan untuk membuat kesimpulan mengenai suatu populasi yang dikaji berdasarkan keputusan yang didapat dari sampel. Hipotesis statistik ini adalah suatu kenyataan yang dibuat tentang suatu populasi. Kenyataan ini mungkin benar atau tidak sehingga perlu dilakukan pengujian hipotesis. Jadi dilakukan lagi yang namanya pengujian hipotesis. Selanjutnya di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang tabel luas daerah probabilitas normal dan nilai probabilitas ini diberikan pada tabel 1. Ingat bahwa luas total daerah di bawah kurva sama dengan 1. Oke, teman-teman mau melihat. Nah, ini. Ini saya dapatkan dari buku statistika pendidikan.
oleh Dr. Insinyur Mahdia MKes. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang diagram garis atau grafik di ilmu statistika. Diagram grafis ini digunakan untuk menggambarkan data discrete atau data dengan skala nominal yang menggambarkan perubahan dari waktu ke waktu atau perubahan dari satu tempat ke tempat lain. Contoh, saya akan menunjukkan contoh tabel yang menunjukkan perubahan jumlah penduduk elektronik dari bulan Januari sampai bulan April 2010 di 3 wilayah, Jawa, Sulawesi, dan Sumatera. Ini tabel yang di atas itu ya. Dari tabel tersebut dapat digambarkan diagram garis yang menunjukkan kondisi perubahan dari waktu ke waktu sesuai data dalam tabel. Jadi dari tabel itu dapat kita gambarkan diagram garis biar supaya lebih memahami, lebih memperinci data tersebut. Jadilah seperti ini contoh. Ini. Selanjutnya tadi yang pertama adalah diagram garis. Contohnya tadi. Selanjutnya adalah diagram batang, bar chart. Ada 3 jenis diagram batang ini, yaitu diagram batang sederhana, berkomponen, dan berganda. Kalau yang sederhana seperti ini sederhana. Kalau yang berkomponen seperti ini, berkomponen. Kalau yang berganda seperti ini yang berganda. Jadi dia ganda diagramnya ya, jauh dari kemiripan dengan diagram batang sederhana. Yang tadi diagram batang, yang selanjutnya adalah diagram histogram dan poligon frekuensi seperti ini. Selanjutnya adalah diagram simbol atau piktograf. Diagram lingkaran. Ini diagram simbol. Ini diagram lingkaran. Selanjutnya saya akan merangkum maksud yang saya sampaikan tadi. Penyajian data gunanya adalah agar dapat diambil informasi yang terdapat dalam kelompok data tersebut. Pengumpulan data berguna untuk mendapatkan informasi, dan selanjutnya dengan metode statistik inference kita dapat mengambil kesimpulan yang barangkali dapat mengembangkan teori atau ilmu baru. Hal demikian merupakan cara untuk mengembangkan suatu ilmu yang dapat diperlukan penelitian atau penelaahan kembali dalam metode penelitian yang baik. Setelah data mentah, data raw terkumpul, tahap selanjutnya adalah untuk menyajikan data tersebut dalam berbagai bentuk, tergantung jenis data dan skala pengukurannya. Secara umum, sajian data dapat dibagi dalam 3 bentuk: tulisan, tekstural, tabel, dan grafik atau diagram. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan, kesalahan, kurang tepatan dalam penjelasan. Saya mohon maaf karena saya masih belajar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan mohon maaf juga bila terdapat suara-suara dalam video ini.
Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.